Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ila Sahlila Bunga Fajar dengan NIM 2005111122, kelas TI 20C, semester 6, Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang proyek Air Canvas untuk aplikasi machine learning menggunakan OpenCV dan NumPy dengan Python. Di sini ada sub pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang Air Canvas. Yang kedua kita akan membahas tentang persyaratan proyek yang digunakan seperti Python, OpenCV, dan NumPy. Yang ketiga kita akan membahas tentang metodologi. Yang keempat kita akan membahas algoritma. Yang kelima kita akan membahas tentang kesimpulan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang simulasi. Untuk yang pertama ada Air Canvas. Air Canvas adalah melukis apa saja di atasnya hanya dengan menangkap gerakan penanda berwarna dengan kamera. Teknik yang digunakan adalah teknik mendeteksi dan segmentasi citra. Deteksi warna adalah teknik pemrosesan gambar di mana kita akan mendeteksi warna apapun dalam rentang ruang warna HSV, yaitu hue, saturation, dan value tertentu. Segmentasi citra adalah proses pelabelan setiap pixel dalam suatu citra, di mana setiap pixel memiliki karakteristik tertentu yang sama. Untuk objek berwarna di ujung jari digunakan sebagai penanda. Di sini, saya menggunakan objek berwarna biru dengan ketentuan hue 64 sampai dengan 153, saturation 72 sampai dengan 255, value 49 sampai dengan 255. Untuk mensimulasikan pensil untuk kanvas. Yang kedua ada persyaratan proyek yang digunakan. Yang pertama kita akan membahas Python. Bahasa pemrograman Python atau Python versi 3 terbaru sedang digunakan dalam web development, aplikasi machine learning, bersama dengan semua teknologi mutakhir di industri perangkat lunak. Kekuatan terbesar Python adalah koleksi perpustakaan standar yang sangat banyak, salah satunya dapat digunakan untuk pemrosesan gambar seperti OpenCV. Python saat ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi multiguna yang dapat banyak digunakan, yang memungkinkan pemrograman dalam paradigma object-oriented dan procedural. Untuk versi Python sendiri, saya menggunakan versi Python 3.10.0. Selanjutnya ada OpenCV. OpenCV adalah perpustakaan sumber terbuka yang sangat besar untuk computer vision, machine learning, dan pemrosesan gambar. OpenCV dapat memproses gambar dan video untuk mengidentifikasi objek, wajah, atau bahkan tulisan tangan manusia. Karena saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code atau VS Code, maka jika OpenCV belum tersedia, silakan install dengan syarat klik terminal, lalu ketik pip install OpenCV Python, OpenCV_contrib Python pada terminal untuk menginstal paket, lalu tekan Enter. Yang terakhir ada NumPy. Oh iya, untuk versinya sendiri saya menggunakan OpenCV versi 4.8.0.74. Selanjutnya ada NumPy. Tipe array n dimensi yang dikenal sebagai n-array adalah objek paling signifikan yang didefinisikan dalam NumPy. Setiap item di n-array adalah objek data type disebut dtype. NumPy adalah paket pemrosesan array tujuan umum. Ini memberikan objek array multidimensi berkinerja tinggi dan alat untuk bekerja dengan array ini. Karena saya menggunakan aplikasi VS Code atau Visual Studio Code, maka jika NumPy belum tersedia, silakan install dengan cara yang pertama klik terminal, selanjutnya ketik pip install NumPy pada terminal untuk menginstal paket, lalu tekan Enter. Untuk NumPy sendiri, saya menggunakan versi 1.23.5. Selanjutnya kita ke metodologi. Metodologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang kosong di mana seseorang dapat menarik udara dengan bebas. Kamera mendeteksi ujung jari dan melacak pergerakannya di seluruh layar.
Setiap kali tangan muncul di depan kamera, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi ujung jari. Seperti yang terlihat pada gambar, untuk alurnya yaitu right in the ear, finger detection mode, dan terakhir reach trajectory. Yang keempat, kita akan membahas algoritma. Untuk algoritmanya sendiri, yaitu yang pertama, mulai menampilkan frames dan ubah yang tertangkap di frames ke warna HSV, agar mudah untuk mendeteksi warna. Yang kedua, menyiapkan canvas frame dan meletakkan tombol tinta di atasnya. Yang ketiga adalah sesuaikan nilai track bar untuk menemukan berwarna. Yang keempat adalah praproses dengan operasi morfologis atau pengirisan dan pelebaran. Yang kelima adalah deteksi kontras. Tentukan koordinat pusat kontras terbesar dan simpan dalam array untuk menggambar dalam canvas frame. Array untuk menggambar tik di canvas. Yang terakhir adalah gambar titik-titik yang disimpan dalam array pada frame dan canvas. Setelah algoritma, kita akan menuju ke kesimpulan. Di kesimpulan sendiri, sistem ini memiliki potensi untuk menantang metode tulisan tradisional. Ini juga akan melayani tujuan besar dan membantu orang-orang yang sangat mampu berkomunikasi dengan mudah. Bahkan, warga lanjut usia atau orang yang kesulitan menggunakan keyboard akan dapat menggunakan sistem dengan mudah. Di masa depan, kemajuan artificial intelligence akan meningkatkan efisiensi penulisan di udara. Selanjutnya kita akan simulasi. Untuk simulasi sendiri, saya izin menonaktifkan kamera untuk kelancaran simulasi machine learning air canvas yang saya buat. Untuk program air canvas yang saya buat adalah ini sebagai kodenya. Selanjutnya, kita akan langsung simulasi saja. Oke, untuk simulasinya ini kita pertama akan melihat bagian ini. Saya akan menjelaskan bagian ini. Color detector. Di color detector ini saya menggunakan pen. Untuk pennya sendiri saya menggunakan barang berwarna biru untuk mendeteksi pada layar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan batasan-batasan hue, saturation, dan value. Dan yang ini untuk mask. Dan ini untuk kanvas terakhir di bagian pin setelah kita menggambar pada layar ini. Dan untuk layar ini sendiri saya menyediakan warna biru, hijau, merah, dan kuning. Ya, langsung kita simulasikan saja. Pertama kita akan mencoba warna biru. Ini untuk birunya saya klik. Saya arahkan pada warna biru, lalu saya mengeluarkan warna biru. Saya menggambar angka 1 untuk warna biru. Lalu saya akan menggambar angka 2 untuk warna hijau. Saya akan menggambar warna merah untuk angka 3. Dan saya akan menggunakan warna kuning untuk angka 4. Oke, tadi masnya sudah terlihat ya, bagaimana mendeteksinya, bagian-bagian apa yang saja yang terdeteksi. Dan ini hasil akhirnya, bagian kanvasnya. Maaf, ini agak sedikit coretan tadi. Nah, ketika kita sudah melihatnya dan ingin menghapusnya, silakan kita kembali ke
layar kamera tadi, lalu kita arahkan kursor saya yang berwarna biru ke arah ini, ke arah clear. Nah, gambar sudah terhapus. Dan untuk menghentikan machine learning-nya sendiri, kita kembali ke Visual Studio Code, lalu Ctrl C. Oke, mungkin cukup untuk simulasinya. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.